Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Stefani dengan NIM 2220210027 akan menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, BUMN atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Selanjutnya ada pengertian masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam satu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lainnya yang diatur dengan peraturan materi keuangan paling lama 3 bulan kalender. Ada beberapa kewajiban wajib pajak. 1. Mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak. 2. Melaporkan usahanya pada kantor Dirjen Pajak. 3. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Dirjen Pajak. 4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. 5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SPT ke kas negara. 6. Membayar pajak yang terutang. 7. Menyelenggarakan pembukuan. Dan 8. Memperlihatkan catatan, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dianggap perlu, dan memberikan keterangan lainnya yang diperlukan. Ada beberapa hak wajib pajak. 1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa. 2. Mengajukan surat keberatan dan banding. 3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh paling lama 2 bulan. Dan 4. Membetulkan SPT yang telah disampaikan. Selanjutnya NPWP dan pengukuhan PKP. Pengertian nomor pokok wajib pajak ialah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Pengertian pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKB dan penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Fungsi NPWP ialah sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Pengukuhan PKP berfungsi untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya dan untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM, serta untuk pengawasan administrasi Ada 2 tempat pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP. Yang pertama, WPOP, ialah
Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Dan tempat yang kedua adalah WP Badan, ialah tempat kedudukan atau kegiatan wajib pajak. Wajib pajak pindah. Wajib pajak wajib melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru. WPOP usahawan. Syaratnya, surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang atau lurah dan kepala desa. WPOP dan usaha, syaratnya, surat keterangan tempat tinggal baru dari lurah atau kepala desa atau surat keterangan dari pinjaman instansi perusahaannya. Dan yang terakhir, WP Badan, syaratnya, surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan baru dari lurah atau kepala desa. Penghapusan NPWP. NPWP dihapus jika 1. Diujukan permohonan penghapusan NPWP. 2. Wajib pajak dilikuidasi. 3. WP BAT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. 4. WPOP wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. 6. WP yang dipiutang dihapuskan. 7. Dianggap oleh Dirjen Pajak. Cara melakukan pembayaran pajak dan SSP. 1. Membayar sendiri pajak terutang. 2. Melalui pertolongan dan pemungutan oleh pihak lain. 3. Melalui pembayaran pajak luar negeri. 4. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau pihak yang ditunjuk pemerintah. 5. Pembayaran pajak lain-lainnya. 6. Berdasarkan SPPT. 7. BPHTB. Dan 8. Bea material, pelunasan pajak atas dokumen dengan menggunakan badan material. Surat setor pajak. SSP standar adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SPP khusus ialah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke KPP yang dicetak oleh KPP dengan menggunakan mesin transaksi atau lainnya yang sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. SSP CP adalah SSP yang digunakan oleh importif atau wajib bayar dalam angka impor. SSCP adalah SP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Adapun pasal-pasal pemotongan atau pemungutan. PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN, dan yang terakhir PPNBM. Bentuk dari isi SPT pelaporan. Yang pertama, jumlah peredaran, kedua jumlah penghasilan, ketiga jumlah PKP, keempat jumlah pajak yang terutang, kelima jumlah kredit pajak, keenam jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, dan yang ke-8 harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi WPOP. Berikut adalah tata cara pengisian dan penyampaian SPT. 1. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. 2. SPT WP Badan ditandatangani oleh pengurus atau direksi. 3. Jika WP menunjukkan seorang kuasa, maka surat khusus harus dilampirkan dalam SPT. 4. SPT PPh WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan. Dan yang terakhir, kelima,
Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik harus disertai surat pemberitahuan. Selanjutnya ada pembetulan SPT. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat menentukan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan yang dapat mengakibatkan 1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi besar atau lebih kecil. 2. Rugi berdasarkan ketentuan pajak menjadi lebih kecil atau lebih besar. 3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil. Dan keempat, jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dalam proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Jika SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. SK Surat Ketetapan Wajib Pajak (SKPKB) diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. SKBKB-BT diterbitkan jika ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukannya tindakan pemeriksaan. SKPN diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang, atau pajak tidak terhutang, dan tidak ada kredit pajak atau pembayaran pajak. SKPLB ialah PPH apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang. Kelebihan pembayaran pajak. WP kriteria terbaru. Wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT, wajib pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali yang sudah memperoleh izin, laporan keuangan audit dengan pendapatan wajib tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan yang terakhir wajib pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. OP bukan SP dalam negeri. Orang pribadi yang bukan subjek pajak melalui pembayaran BKB di dalam daerah perbeaan yang tidak dikonsumsi daerah perbeaan diberikan pengembalian PPN yang telah STP diterbitkan jika 1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 2. Terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. 3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi. 4. PKP tidak atau lambat membuat faktur pajak. 5. PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. 6. PKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai. Dan 7. PKP gagal berproduksi dan telah diberi pengembalian pajak masukan. Surat terpaksa ialah penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kita dapat mengajukan keberatan jika wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Dirjen Pajak. 2. Pengajuan dituangkan dalam bentuk surat keberatan dan dalam bentuk hal pengajuan wajib pajak melunasi pajak yang harus dibayar. Peninjauan kembali adalah putusan MA atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Dirjen Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT. SPT masa didenda 50.000 dan SPT tahunan didenda 100.000.
Sedangkan sanksi pidana di pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, 1. Karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. 2. Dipidana kurangan paling lama 1 tahun dan didenda paling tinggi 2 kali jumlah pajak yang terutang. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi perpajakan di bab 2 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.